Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak wakil kepala sekolah, Ibu-ibu kepala program keahlian. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana teknis pelaksanaan pembekalan praktik kerja lapangan PKL tahap 2 tahun pelajaran 2021-2022. Silakan disimak penjelasannya melalui video berikut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, beginilah tampilan jadwal yang sudah saya susun berdasarkan hasil rapat kita kemarin. Jadi dengan hasil rapat kemarin, saya membuat dua alternatif jadwal. Ini alternatif pertama dan ini alternatif kedua. Tentu saja ini dari tampilan sudah ada jelas perbedaannya, namun perlu saya jelaskan apa perbedaan di antara keduanya. Jadi yang pertama, kalau dari segi materi dan pemateri tidak ada perbedaan sesuai dengan sudah kita sepakati kemarin. Seperti ini materinya. Dan ini materi, ada 4 materi dengan kode yang saya buat seperti ini. Kemudian pemateri sesuai dengan sudah kita sepakati kemarin, ada 8 pemateri dan ini dia pematerinya. Sekarang di jadwal ini apa perbedaannya? Itu alternatif 1 terlebih dahulu. Kalau alternatif 1 ini yang pertama adalah kelas. Jadi kelas akan kita bagi menjadi 4, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, kelas A dan kelas B ini akan diisi oleh program keahlian perhotelan, yaitu AP dan HR. Kemudian C dan D ini diisi oleh tata boga. Ini program keahlian perhotelan, jadi AP dan HR ini banyak kelasnya adalah 3, AP2, AP3, dan HR. Nah, nanti kita akan gabung dan kita bagi menjadi 2. Sedangkan program keahlian kuliner tata boga ini kelasnya tetap mengikuti kelas yang semula. Nah, bagaimana pembagian kelas program keahlian perhotelan? Nah, kalau perhotelan dari 3 kelas ini kita akan buat menjadi 2 kelas. AP2 jumlahnya 25, kemudian AP3 jumlahnya 32, HR jumlahnya 31. Kita jumlahkan, jadi jumlahnya 88. Dibagi menjadi 2 kelas, maka menjadi 44. Mana yang kelas yang akan kita bagi, ini akan kita biarkan seperti semula, 32. Kemudian HR juga akan kita biarkan. Nah, yang akan kita bagi ini, yang kita masukkan ke AP3 dan HR adalah kelas 12 AP2. Yang 25 kita bagi menjadi 2, lalu kita masukkan di AP3 ini menjadi kelas A, dan setengahnya lagi kita masukkan di kelas HR menjadi kelas B. Nah, begitulah pembagian kelasnya. Hal yang selanjutnya setelah pembagian kelas adalah jumlah mengisi materi oleh pemateri. Kalau di jadwal ini, jadi pemateri akan mengisi jadwal masing-masing sebanyak 2 kali. Nah, misal nomor 2 ini akan mengisi jam pertama untuk pertama kalinya, lalu kedua kalinya di sini ada jeda. Begitu juga ini nomor 7 akan mengisi di sini dan seterusnya sebagaimana yang terlihat di sini. Dari sini akan kelihatan teratur, jadi 2 kelas diisi oleh materi yang sama dengan materi yang berbeda. Kemudian 2 kelas ini juga materi yang sama dan pemateri yang berbeda. Terus seperti itu, kelihatan beraturan. Kelihatan beraturan, 2 kelas materinya sama. Seperti ini. Lalu kalau di alternatif 1 ini
semua pemateri dan yang mengisi materi ada jedanya. Contoh ini akan mengisi lagi di sini ada jeda 1 jam pelajaran. Nah, begitu juga seterusnya ini mengisi di sini akan mengisi lagi di sini ada jeda. Seperti itu. Kemudian ini polanya beraturan dua kelas diisi materi yang sama dengan pemateri yang berbeda, begitu juga dan seterusnya. Seperti ini. Nah, ini alternatif yang pertama. Kemudian alternatif kedua seperti ini. Alternatif kedua ini bagaimana? Yang pertama dari segi kelas, kalau kelas ini kita ke kelas ini tetap seperti kelas biasa, P2, P3, HR, TB2, TB3, jadi tidak dipisah-pisah. Sehingga kita akan membutuhkan 5 kelas. 5 kelas yang akan kita butuhkan. Kemudian jumlah siswanya memang akan sesuai dengan jumlah kelasnya yang semula ya, dengan isinya yang semula. Kemudian jumlah yang mengisi. Nah, pemateri mengisi materi setiap kelas akan seperti ini, agak tidak beraturan. Seperti ini. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan. Ya, beraturan seperti ini. Sehingga ada yang akan dapat mengisi 2 kali, ada yang dapat mengisi 3 kali. Rupanya tidak beraturan ya, tidak seperti yang tadi. Kemudian jeda ada yang tidak ada jeda. Nah, kalau di sini tidak ada jedanya. Contoh ini EK2 dengan EK2 ini tidak ada jeda. Nah, ini ada jeda ketika di sini ya. Ada yang dapat mengisi 2 materi, ada 2 kali, ada yang dapat mengisi 3, bahkan ada yang tidak ada jeda 3 kali berturut-turut. Nah, PP4 di jam kedua, PP4 di jam ketiga, PP4 juga. PP4. Nah, ini tidak beraturan. Kemudian ya, ini yang pertama dengan yang kedua ini dengan beda-beda yang tadi kita dapat memilih yang mana kira-kira. Tapi kalau saya alternatif 1 ini lebih teratur dan lebih baik. Jadi lebih teratur pengisian materi, polanya, kemudian polanya ada istirahat, jeda dan sebagainya. Nah, itulah Ibu-ibu, Bapak-bapak, bagaimana pembekalan ini akan dilaksanakan, adapun administrasinya nanti akan disiapkan oleh Ibu Wiwin. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan jangan lupa di subscribe dan di like channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.